Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Muhnur Sotik di channel pendidikan, channel yang mengulas pendidikan, pembelajaran, dan tutorial. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung saya dengan tekan tombol like dan subscribe, dan silakan beri komentar. Baik, kita mulai dengan membuka buku paket bahasa Indonesia kelas 9 bab 3 halaman 51 tentang menyusun cerita pendek. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal tujuan dan fungsi teks narasi, mengetahui struktur cerpen, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen, menganalisis struktur cerpen, menganalisis cerita kebahasaan cerpen, dan menyajikan dan pembahasan hasil telaah model, memahami penggunaan kata deskripsi, kata ekspresif, majas, pembaca, pendengar dalam cerpen. Kemudian, menyusun ragangan teks narasi cerpen. Yang terakhir, menyusun cerpen. Dalam pembahasan kali ini, akan difokuskan pada struktur cerpen. Kita buka halaman 52. Kita baca paragraf pertama. Tujuan dasar naratif adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Dari halaman tersebut, kita dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan struktur cerpen. Pada kalimat tujuan dasar naratif adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, tujuan cerpen adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita dan juga dapat menghibur para pembaca, sehingga pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran atau juga bisa mendapatkan nasihat dari sebuah cerpen. Kemudian pada kalimat berikutnya, naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Dari kalimat ini kita menemukan istilah tokoh. Istilah tokoh dalam cerpen dapat digambarkan sebagai berikut. Tokoh dalam cerpen berarti pelaku yang memainkan perannya dalam sebuah cerita. Bisa sebagai manusia, hewan, dan sebagainya. Tokoh-tokoh dalam cerita saling berhubungan sehingga menghasilkan sebuah peristiwa. Berdasarkan watak tokoh dalam cerita, tokoh dibagi dalam 3 kategori: antagonis, protagonis, dan tritagonis. Tritagonis merupakan salah satu jenis tokoh dalam cerita pendek berdasarkan perannya. Tritagonis adalah tokoh penengah atau juru damai. Tokoh ini berperan menjadi pendamai, protagonis, dan antagonis. Berikutnya, tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian pembaca. Berikutnya, lawan dari protagonis, yaitu antagonis. Antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Biasanya dibenci pembaca. Namun, dalam beberapa cerita, pengarang juga memberikan porsi cukup banyak pada tokoh antagonis, sehingga menyita perhatian pembaca. Berikutnya, kalimat dalam naratif terdapat urutan peristiwa orang, tokoh yang berada dalam waktu dan tempat tertentu. Ini berkaitan dengan latar. Penggambaran tentang latar dalam cerpen sebagai berikut. Latar tempat berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Latar suasana berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian peristiwa dalam cerpen itu terjadi.
Berikutnya dalam kalimat. Urutan dalam teks naratif berkaitan dengan konflik, masalah, krisis peristiwa, dan berakhir pada penyelesaian krisis sebagai resolusi. Penjelasan tentang konflik dalam cerpen sebagai berikut. Konflik adalah pertentangan atau ketegangan dalam sebuah cerpen. Konflik dapat mengangkat masalah yang terjadi dalam peristiwa yang diceritakan orang lain. Kamu lihat sendiri atau bahkan yang ada pada imajinasimu. Arti kata konflik adalah ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama. Pertentangan antara dua kekuatan. Pertentangan dalam diri satu tokoh. Pertentangan antara dua tokoh dan sebagainya. Berikutnya jenis konflik, yaitu dalam konflik kita bisa menemukan penyebab konflik. Penyebab konflik adalah yang menyebabkan ketegangan atau pertentangan dalam cerita. Kemudian adanya akibat konflik. Akibat konflik adalah akhir atau hasil suatu konflik. Kemudian pada halaman 76 terdapat pertanyaan, bagaimana pendapatmu dengan alur atau plot cerpen Pohon Keramat? Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun, ada beberapa jenis alur cerita. Yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Pada alur maju, atau disebut juga dengan alur progresif, penulis menyajikan dalam ceritanya secara berurutan, dimulai dari tahapan perkenalan ke tahapan penyelesaian secara urut dan tidak diacak. Kemudian, alur mundur adalah proses jalannya cerita secara tidak urut. Biasanya, pengarang menyampaikan ceritanya dimulai dari konflik menuju penyelesaian, kemudian menceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik tersebut. Yang berikutnya disebut alur campuran atau alur maju mundur, yaitu alur cerita di dalam cerpen yang dimulai dari klimaks, pengenalan masalah, permulaan, anti klimaks, dan permulaan. Bisa juga alur dalam cerpen digambarkan sebagai berikut seperti tergambar pada halaman 62, yaitu dimulai dari orientasi, kemudian diikuti dengan rangkaian peristiwa, kemudian pada puncak konflik, kemudian resolusi. Kemudian kita lihat halaman 77. Sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Sudut pandang adalah cara penulis dalam menempatkan tokoh utama yang dituliskan dalam karyanya. Pada sudut pandang dalam cerpen, penulis akan menempatkan tokohnya semenarik mungkin untuk menarik minat para pembaca. Terdapat beberapa jenis sudut pandang dalam cerpen atau novel, antara lain sudut pandang orang pertama tokoh utama, kemudian sudut pandang dalam cerita orang pertama tokoh sampingan, berikutnya sudut pandang orang kedua, dan yang terakhir sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dari keempat jenis sudut pandang itu, yang paling banyak digunakan adalah sudut pandang orang pertama tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Masih ada dua lagi struktur yang belum saya sampaikan, yakni tema dan unsur-unsur kebahasaan dalam cerita pendek. Berikut ini sekilas tentang tema dan masalah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan cerpen. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita.
karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Kemudian, masalah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan cerpen menyebutkan tokoh, baik nama, kata ganti, julukan, atau sebutan, menggunakan kata-kata yang menggambarkan setting cerita. Terdapat kata-kata untuk mendeskripsikan tokoh, baik secara fisik atau kepribadiannya. Terdapat kata-kata yang menuliskan tentang peristiwa yang dialami pelaku. Demikian pembahasan tentang struktur cerpen. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya. Saya ingatkan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan segera tekan tombol subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silahkan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih.